Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Re Channel. Pada kesempatan kali ini, Re Channel akan kembali membahas prediksi soal dan jawaban operator layanan operasional pada tes P3K tahun 2024. Tonton video ini sampai habis dan semoga bermanfaat. Pertama-tama, kita akan membahas tugas dan tanggung jawab operator layanan operasional. Tugas dan tanggung jawabnya meliputi yang pertama adalah pemantauan dan pengelolaan sistem operasional. Yang kedua adalah pemecahan masalah dan dukungan teknis yang meliputi identifikasi masalah dan pemberikan solusi. Yang ketiga adalah pelaporan dan dokumentasi, meliputi kinerja sistem, insiden yang terjadi maupun langkah perbaikan. Yang keempat adalah proses dan efisiensi, meliputi merekomendasikan perubahan prosedur untuk meningkatkan efisiensi. Yang kelima, kepatuhan dan keamanan, yakni memastikan data dan informasi terlindungi dengan baik. Yang keenam, koordinasi dan komunikasi, meliputi koordinasi dengan pihak internal maupun pihak eksternal. Yang ketujuh adalah pelatihan dan pengembangan staf. Yang kedelapan, pengelolaan inventaris dan sumber daya, yakni memastikan peralatan dan sumber daya tersedia dengan baik. Yang kesembilan, tanggap darurat dan penanganan krisis, yakni mengambil tindakan cepat dalam situasi darurat sekalipun. Berikut ini keterampilan yang harus dimiliki operator layanan operasional. Yang pertama adalah keterampilan teknis, meliputi pengetahuan akan sistem komputer, perangkat keras maupun lunak dan cara kerjanya. Yang kedua adalah kemampuan analitis, dapat menganalisis data dan proses operasional. Yang ketiga, kemampuan komunikasi, mampu menjelaskan masalah teknis dan memberikan dukungan yang efektif. Yang keempat, kemampuan manajerial, yakni mampu mengatur waktu dan sumber daya. Yang kelima, kemampuan bekerja di bawah tekanan. Yang keenam, kemampuan dalam beradaptasi, yakni mampu mengikuti perubahan dan terus memperbarui keterampilan dan pengetahuan yang dimilikinya. Kita ke soal yang pertama. Apa yang dimaksud dengan inovasi dalam pelayanan publik? A. Pelayanan menggunakan tradisi yang sudah berjalan lama. B. Penghematan anggaran pelayanan. C. Penambahan jumlah pegawai agar lebih cepat dalam proses pelayanan. D. Terobosan yang memberikan manfaat bagi masyarakat. E. Perubahan prosedur pelayanan. Menurut Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 30 Tahun 2014, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik, baik merupakan gagasan ide kreatif, orisinil, dan atau adaptasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi jawaban yang tepat adalah D, yakni terobosan yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Soal nomor 2. Berikut ini fungsi redundansi dalam sistem layanan adalah: A. Meningkatkan biaya operasional. B. Mengurangi resiko kegagalan sistem secara total. C. Mempercepat proses pelayanan. D. Mengurangi beban operator layanan. Dan E. Meningkatkan ukuran data dalam penyimpanan. Redundansi adalah metode penyimpanan data yang melibatkan penyimpanan salinan data identik
di berbagai lokasi. Tujuannya untuk meningkatkan ketersediaan dan keandalan sistem secara keseluruhan dengan mengurangi resiko kehilangan data. Dengan ini, maka sistem memiliki data yang siap digunakan ketika ada kejadian tak terduga. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 2 ini adalah B. Mengurangi resiko kegagalan sistem secara total. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dengan subscribe, saya doakan kalian lolos BUMN, CPNS, kedinasan, dan P3K yang kalian ikuti. Soal nomor 3. Pada saat pemeliharaan, seorang operator layanan operasional mendeteksi adanya anomali yang diprediksi akan berdampak besar pada pelayanan. Tindakan yang sebaiknya dilakukan adalah A. Mengabaikan anomali yang terjadi dan melanjutkan pemeliharaan. B. Menunggu waktu sampai anomali benar-benar menjadi masalah. C. Menghentikan pemeliharaan dan melaporkan adanya anomali sistem. D. Mengatur ulang jadwal pemeliharaan. E. Melanjutkan proses pemeliharaan hingga selesai. Ketika dihadapkan pada kondisi tersebut pada saat pemeliharaan, maka operator layanan dapat segera melaporkan adanya anomali pada pihak terkait, tanpa harus menunggu pemeliharaan selesai, agar dapat segera dianalisa dan dicari tahu akar permasalahan dan segera diadakan perbaikan. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 ini adalah C. Menghentikan pemeliharaan dan melaporkan adanya anomali sistem. Soal nomor 4. Yang dimaksud dengan e-government dalam pelayanan publik adalah A. Pelayanan berbasis digital, B. Pelayanan secara manual, C. Pembangunan kantor pemerintahan, D. Penambahan pegawai pemerintah, E. Proses rekrutmen pegawai. E-government merupakan penggunaan jaringan internet dalam penyebaran informasi dan pelayanan publik. Disebut juga sebagai digital government. Tujuannya untuk mempermudah terjadinya interaksi timbal balik secara digital dalam hal pelayanan kepada masyarakat. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 4 ini adalah A. Pelayanan berbasis digital. Soal nomor 5. Sikap yang seharusnya Anda lakukan ketika ada senior yang enggan menerapkan teknologi digital dalam pekerjaan pelayanan publik adalah A. Memaksa semua pihak tanpa terkecuali. B. Mengadakan sosialisasi dan pelatihan dalam penggunaan teknologi digital. C. Menunda implementasi teknologi digital dalam pelayanan. D. Mengganti staf yang melek teknologi digital. E. Membiarkannya sesuai kemauan pribadi tiap pegawai. Tindakan yang sebaiknya dilakukan adalah mengadakan sosialisasi dan pelatihan terlebih dahulu. Dengan kemudahan dan penjelasan yang diberikan, maka diharapkan semua pihak tidak merasakan kesulitan dalam proses penerapan implementasi teknologi digital. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Mengadakan sosialisasi dan pelatihan dalam penggunaan teknologi digital. Soal nomor 6. Seorang operator layanan operasional mengelola data penting melalui sistem informasi. Apa kewajiban utama seorang operator dalam menjaga keamanan sistem elektronik?
A. Memastikan sistem online sepanjang waktu. B. Menjamin ketersediaan mekanisme pemulihan untuk melindungi sistem. C. Mengizinkan akses ke data sistem elektronik untuk pihak ketiga tanpa batas. D. Melakukan backup data secara berkala. E. Melakukan pembaruan password secara berkala. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggara sistem dan transaksi elektronik, bahwa operator layanan wajib menyediakan mekanisme pemulihan bencana serta memastikan adanya pengamanan yang memadai untuk melindungi sistem elektronik dari ancaman yang dapat merusak dan mengganggu fungsinya. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 6 ini adalah B. Menjamin ketersediaan mekanisme pemulihan untuk melindungi sistem. Soal nomor 7. Apa yang dimaksud dengan prinsip availability dalam konteks operasional sistem elektronik? A. Memastikan data pengguna tetap akurat. B. Menerapkan pembatasan akses hanya pada jam kerja. C. Menjamin data dan sistem dapat diakses sesuai kebutuhan. D. Menjaga keamanan sistem. E. Memastikan sistem online sepanjang waktu. Availability mengacu pada ketersediaan sistem dan data yang dikelola agar dapat diakses oleh pengguna yang berwenang ketika dibutuhkan. Dalam hal ini, operator layanan operasional bertanggung jawab memastikan bahwa sistem tidak mengalami gangguan yang menghambat aksesnya. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 7 ini adalah C. Menjamin data dan sistem dapat diakses sesuai kebutuhan. Soal nomor 8. Ketika terdapat kerentanan dan ancaman pada sistem yang dikelola, maka apa yang sebaiknya dilakukan oleh operator layanan operasional? A. Tidak perlu melaporkan kerentanan tersebut dan menanganinya secara individu. B. Menunggu instruksi lebih lanjut dari atasan. C. Segera melaporkan kepada otoritas terkait untuk mencegah penyalahgunaan data sistem. D. Segera menanganinya sendiri tanpa melibatkan pihak terkait. E. Mengabaikannya hingga sistem mengalami gangguan. Sebagai operator layanan operasional, maka dengan kondisi tersebut sebaiknya segera melaporkan kerentanan dan ancaman yang ditemukan kepada pihak terkait. Hal ini penting dilakukan untuk mencegah kerusakan lebih besar dan menjaga sistem keamanan yang dikelola. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Segera melaporkan kepada otoritas terkait untuk mencegah penyalahgunaan data sistem. Soal nomor 9. Ketika ditemukan bahwa biaya operasional melebihi anggaran yang ditentukan, maka langkah yang harus diambil adalah A. Mengabaikannya. B. Melakukan audit untuk menemukan sumber pembengkakan anggaran. C. Menghemat biaya dengan menurunkan kualitas barang kebutuhan. D. Mengurangi jumlah tenaga kerja. E. Mengurangi fasilitas penunjang. Untuk mengetahui penyebab pembengkakan anggaran operasional, maka diperlukan proses audit internal. Dengan audit internal, maka operator layanan operasional dapat mengetahui penyebab dan dapat mengidentifikasi upaya penghematan yang dapat dilakukan, sehingga anggaran dapat tetap terkendali. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 9 ini adalah B. Melakukan audit untuk menemukan sumber pembengkakan anggaran.
Soal nomor 10. Berikut ini apa yang dimaksud dengan pemantauan kinerja dalam layanan operasional? A. Proses penyusunan rencana anggaran. B. Proses perekrutan pegawai baru. C. Proses mengamati dan evaluasi kinerja. D. Proses mencari kesalahan pegawai. E. Proses perbaikan pelayanan. Pemantauan kinerja merupakan aktivitas berkala untuk melihat kemajuan pencapaian kinerja guna menciptakan layanan operasional yang semakin berkembang menjadi lebih baik dengan adanya perbaikan dari hasil pemantauan berkala yang ditemukan. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Proses mengamati dan mengevaluasi kinerja. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat.